Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Rais adalah seorang diplomat Indonesia yang bermukim di luar negeri. Kabar meninggalnya ibunya membuatnya kembali ke Indonesia untuk melayat sambil menemui kembali adiknya, Rima. Karena suatu pesan dari mendiang ibunya, Rais dan Rima sama-sama terkejut saat mengetahui bahwa pesan terakhir ibu mereka, yang tersimpan dalam kotak tua bernama ruang berisi surat-surat, adalah dua pengakuan. Pengakuan pertama adalah sang ibu ternyata bukanlah ibu kandung Rais, tapi anak dari ayahnya dan wanita lain. Pengakuan lain adalah cerita rinci bagaimana ayah mereka bisa berhubungan dengan perempuan itu sebelum menikah dengan sang ibu. Pada tahun 1950-an, Khairil adalah seorang pemuda yatim piatu yang bekerja pada Tuan Tanah Gustaf sebagai pekerja lepas. Kepribadian Khairil yang pendiam dan puitis bertolak belakang dengan pekerja-pekerja lain yang urakan dan lebih suka menghabiskan gaji mereka bersenang-senang. Suatu hari, istri Gustaf dan putrinya, Kinasih, datang. Khairil yang awalnya tidak menyukai perempuan pun mulai memperhatikan Kinasih. Hingga pada akhirnya mereka berkesempatan untuk main sepeda bersama dan melihat matahari terbenam di bukit. Khairil tahu bahwa ia berbeda kasta dengan Kinasih. Tetapi seperti cinta pertama pada umumnya, ia tetap menaruh harapan. Di masa di mana perjodohan masih berlangsung secara umum, Kinasih pun dijodohkan orang tuanya dengan Andika, teman sepermainannya dari kecil dan dari keluarga yang berada. Orang tua Kinasih yang sudah tahu bahwa putrinya sering bersama Khairil pun melarang Kinasih untuk terus berhubungan dengan pemuda miskin itu. Tetapi Kinasih membangkang. Malah berakhir dengan keduanya berhubungan badan. Gustaf dan istrinya lantas sangat malu atas perlakuan putri mereka. Dan Gustaf pun mengirim Kinasih untuk tinggal jauh sebelum dinikahkan dengan Andika, meninggalkan Khairil tanpa kekasih, pekerjaan ataupun tempat tinggal. Setelah beberapa waktu, Khairil yang sudah menetap di rumah kecil pinggir pantai pun sudah berdekatan dengan wanita lain, Flori, yang tak lain adalah ibu dari Rais dan Rima, meskipun Kinasih terus berada dalam benaknya. Tiba-tiba Andika mendatangi Khairil, dengan niat menyampaikan kabar bahwa Kinasih telah meninggal dunia melahirkan putranya. Dan Andika, yang selama ini tahu bahwa Kinasih dan Khairil saling mencintai, memberikan sang bayi untuk dirawat oleh Khairil, setelah diketahui bahwa ayah dari sang anak bukanlah Andika tapi Khairil. Anak itulah Rais. Flori yang mencintai Khairil sepenuh hati pun rela untuk merawat anak yang bukan darah dagingnya seperti milik sendiri. Khairil akhirnya meninggal beberapa puluh tahun kemudian, setelah memiliki Rima bersama Flori. Rais, di masa sekarang, mencoba memahami perasaan wanita yang selama ini ia panggil ibu. Ia pun sampai di rumah pantai tempat ia pertama kali diberikan pada Khairil sebagai bayi dari Andika. Dan ia duduk di kursi rotan yang biasa diduduki Khairil saat muda. Saat sedang menikmati pemandangan pesisir pantai, seseorang menelepon Rais. Dan ia mengangkat selagi bertanya apakah orang di ujung telepon itu sudah siap untuk memaafkan Rais. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.